Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Aden Hendrawan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari jurusan Teknik Informatika akan mempresentasikan sebuah sistem yang kami ajukan dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Sistem Manajemen Kebun dan Pertanian Pintar. Sistem ini kami rancang untuk mendukung kegiatan pertanian modern yang lebih efisien dan terintegrasi dengan teknologi. Yang pertama yaitu sistem request. Pada tahap awal ini, sistem kami diajukan oleh Departemen IT dari Organisasi Pangan dan Pertanian dengan sponsor langsung dari pihak operasional kebun di perusahaan PT Manakara Unggul Lestari. Tujuannya adalah untuk menyediakan solusi digital terhadap berbagai tantangan di lapangan. Selanjutnya, tujuan sistem. Sistem ini dirancang dengan 5 tujuan utama. Yang pertama, monitoring tanaman. Tujuan dari fitur ini adalah untuk memantau kondisi tanaman secara real time, seperti suhu, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan status pertumbuhan. Melalui data yang dikumpulkan dari sensor dan kamera, petani dapat mengetahui apakah tanaman mengalami stres, kekurangan air, atau terlalu panas tanpa harus selalu berada di lapangan. Hal ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, serta mencegah kerusakan dini. Selanjutnya, pencatatan aktivitas. Semua aktivitas seperti penyemaian, pemupukan, penyemprotan pestisida hingga panen akan dicatat secara digital. Pencatatan ini penting untuk keperluan audit, analisis hasil, serta evaluasi metode pertanian. Dengan data historis yang tercatat, petani dapat melihat aktivitas apa yang menghasilkan panen terbaik dan melakukan perbaikan metode jika diperlukan. Selanjutnya, jadwal perawatan. Sistem akan secara otomatis memberikan peringatan rutin kepada petani tentang kapan harus melakukan penyiraman, pemupukan, atau penyemprotan pestisida. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perawatan tanaman dilakukan secara konsisten dan tepat waktu tanpa ada yang terlewat. Selanjutnya, prediksi panen. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari waktu ke waktu, sistem mampu melakukan prediksi hasil panen berdasarkan pola pertumbuhan tanaman, cuaca, dan perawatan yang diberikan. Ini membantu petani untuk merencanakan distribusi hasil panen dan juga strategi pemasaran. Bahkan bisa menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Selanjutnya, peringatan dini. Salah satu keunggulan penting adalah adanya sistem deteksi risiko secara otomatis, seperti kemunculan hama, penyakit, atau kondisi iklim ekstrim yang bisa membahayakan tanaman. Dengan fitur ini, petani dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi menjadi parah dan menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya, business value. Business value menggambarkan manfaat nyata yang diperoleh jika sistem ini diimplementasikan. Tujuannya untuk menjawab apa untungnya menggunakan sistem ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman. Dengan adanya data real time dan jadwal perawatan yang teratur, tanaman mendapatkan perhatian yang lebih baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas meningkat. Selanjutnya, mengurangi kerusakan akibat penyakit dan hama. Sistem peringatan dini membantu mencegah penyebaran hama dan penyakit sebelum menyebar. Petani bisa langsung bertindak berdasarkan informasi yang akurat. Optimasi biaya operasional kebun. Penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida menjadi lebih efisien karena semua dilakukan berdasarkan data, bukan perkiraan. Ini mengurangi pemborosan. Selanjutnya, data pertanian tersimpan, terpusat, dan terstruktur. Semua aktivitas dan hasil tercatat dalam satu sistem yang dapat diakses kapan saja. Ini sangat penting untuk laporan, evaluasi, dan audit. Prediksi panen lebih akurat dan dapat diandalkan. Dengan kemampuan analisis data historis dan AI, sistem bisa memberikan estimasi hasil panen
waktu panen, dan potensi keuntungan yang membantu dalam perencanaan distribusi dan pemasaran. Selanjutnya, feasibility analysis. Analisis kelayakan atau feasibility analysis adalah langkah penting untuk menilai apakah proyek pengembangan sistem ini layak dilaksanakan. Ada 3 aspek utama yang dianalisis. Yang pertama itu kelayakan teknis. Aspek teknis menilai apakah sistem dapat terwujud dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dalam kasus ini, jawabannya ya. Sistem memanfaatkan teknologi yang sudah umum digunakan dan mudah diimplementasikan, seperti sensor IoT, microcontroller, jaringan internet dan cloud, dashboard berbasis web atau mobile. Artinya, tidak ada kebutuhan teknologi khusus atau terlalu mahal. Tim IT yang cukup kompeten bisa mengembangkan sistem ini dengan infrastruktur yang sudah ada. Selanjutnya, kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis berkaitan dengan biaya pengembangan sistem dibandingkan manfaatnya. Biaya pengadaan perangkat keras seperti sensor dan microcontroller cukup rendah. Pengembangan perangkat lunak bisa dilakukan secara bertahap. Manfaat jangka panjangnya meliputi efisiensi biaya operasional, peningkatan hasil panen, dan pengurangan risiko kerugian. Jika dihitung, return on investment atau ROI atau pengembalian investasi bisa dicapai dalam 1 hingga 2 tahun saja, terutama jika sistem digunakan secara luas oleh seluruh kebun. Selanjutnya itu organisasional atau kelayakan organisasional. Aspek ini menilai apakah organisasi siap menerima dan menjalankan sistem ini. Pihak manajemen sudah menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini. Pengguna utama seperti petani, lapangan, dan supervisor akan diberikan pelatihan penggunaan sistem. Jadi secara organisasi tidak ada hambatan besar. Selanjutnya, fungsional requirement. Sistem manajemen kebun dan pertanian pintar ini memiliki 6 kebutuhan fungsional utama. Yang pertama, monitoring kondisi lahan. Fungsi ini memungkinkan sistem untuk mengambil data secara real time dari sensor kelembapan tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Menampilkan informasi tersebut dalam bentuk visual seperti grafik atau indikator di dashboard. Tujuannya adalah agar petani dapat mengetahui kondisi tanaman kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus ke lokasi secara langsung. Yang kedua, manajemen data tanaman. Sistem harus dapat mencatat dan menyimpan berbagai aktivitas pertanian, seperti tanggal penanaman, jadwal pemupukan dan penyiraman, waktu penyemprotan pestisida, dan waktu panen. Dengan data ini, pengguna dapat menelusuri riwayat perawatan tanaman dan melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, penjadwalan perawatan. Sistem ini akan memberikan peringatan otomatis untuk aktivitas rutin berdasarkan jenis tanaman dan siklus tanamnya. Notifikasi jadwal pemupukan, pengingat penyiraman berdasarkan cuaca dan kelembapan, dan jadwal penyemprotan pestisida. Fitur ini membantu mencegah kelalaian dalam perawatan tanaman, sehingga hasil panen tetap optimal. Selanjutnya, laporan analitik. Berdasarkan data historis, kondisi lingkungan, dan jenis tanaman, sistem dapat menghitung estimasi waktu panen, memperkirakan hasil produksi dalam satuan berat atau volume, menyediakan grafik atau laporan prediksi hasil panen. Fungsi ini sangat penting untuk perencanaan distribusi, pemasaran, dan logistik. Selanjutnya, peringatan dini. Sistem dapat mendeteksi potensi masalah seperti risiko kekeringan berdasarkan kelembapan tanah,
kemungkinan serangan hama atau penyakit berdasarkan pola suhu atau pencatatan manual pengguna. Overwatering atau underwatering. Jika terdeteksi kondisi tidak normal, sistem akan mengirimkan peringatan dini ke petani melalui aplikasi atau pesan teks. Selanjutnya, multi-user access. Sistem dapat diakses melalui dashboard berbasis web atau aplikasi mobile. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat bisa memantau dan berkontribusi pada sistem secara mudah dan efisien, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, non-functional requirement. Selain fitur utama, sistem juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan kualitas seperti keamanan data. Sistem memiliki enkripsi dan pengamanan akses. Yang kedua, ketersediaan tinggi, selalu aktif dengan downtime minimal. Yang ketiga, skalabilitas, siap untuk bertambahnya lahan dan pengguna. Yang keempat, antarmuka ramah pengguna, dapat digunakan oleh petani yang awam teknologi. Dan yang kelima, responsif, bekerja dengan baik di laptop, tablet, maupun smartphone. Dan yang terakhir, pemeliharaan mudah, sistem modular, memudahkan update dan perbaikan. Non-functional requirement ini memastikan sistem tidak hanya berfungsi, tapi juga nyaman dan tahan lama. Terakhir, penutup. Sebagai penutup, sistem ini adalah jawaban terhadap tantangan modern di bidang pertanian. Dengan sistem manajemen digital, produktivitas dapat meningkat, biaya ditekan, dan hasil panen menjadi lebih terukur. Kami yakin implementasi sistem ini akan membawa perubahan signifikan di sektor pertanian berbasis teknologi. Demikianlah pemaparan mengenai sistem manajemen kebun dan pertanian yang kami rancang. Dengan memanfaatkan teknologi monitoring, otomatisasi, dan analitik data, sistem ini diharapkan dapat membawa pertanian ke arah yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami percaya inovasi seperti ini tidak hanya menjawab tantangan masa kini, tapi juga menjadi fondasi untuk pertanian masa depan yang lebih cerdas. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Sampai jumpa di implementasi sistem yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.